Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Pada kompetensi dasar kali ini, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu mengenai garam dapur, soda dan asam klorida, yang mana garam dapur dan asam klorida telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, saat ini kita akan masuk ke bagian soda. Pastinya Ananda semua pernah mendengar istilah soda atau kata soda. Misalnya ketika Ananda ingin membuat kue, yaitu kue bolu, pastinya Ananda membutuhkan yang namanya baking soda. Baking soda ini merupakan salah satu jenis soda yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Jika kita lihat, rumus molekul dari baking soda itu yaitu NaHCO3 atau yang disebut dengan natrium bikarbonat. Selain itu, ada jenis lain yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita melakukan perawatan pada kolam renang, maka kita akan menggunakan yang namanya soda abu, atau bisa kita lihat rumus molekulnya yaitu NaCO3 yang disebut juga dengan natrium karbonat. Selain itu, yang sedang hits yang sekarang ini yaitu ketika ada permasalahan penyumbatan pada pipa saluran di kamar mandi, maka kita sering menggunakan yang namanya soda api atau yang disebut juga dengan natrium hidroksida dengan rumus molekul NaOH. Nah, saat ini kita akan membahas lebih dalam mengenai natrium hidroksida atau yang disebut dengan soda kaustik atau soda api. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai soda kaustik atau soda api tersebut, alangkah lebih baiknya kita kembali lagi, kita lihat lagi mengenai unsur klor. Karena unsur klor ini sangat memiliki peranan dalam industri pembuatan soda kaustik. Nih, jika kita lihat pada sistem periodik unsur, klor memiliki lambang Cl yang berada pada golongan 7 atau yang disebut juga dengan halogen pada periode ketiga. Jika kita lihat lagi, klor itu dapat kita lihat nih pada gambar memiliki nomor atom 17 dan nomor massa 35,453. Nah, jika kita lihat pada gambar konfigurasi elektronnya, klor memiliki elektron valensi sebanyak 7 pada kulit ke-3. Inilah yang menyebabkan klor berada pada golongan ke-7 dan periode ketiga. Klor memiliki banyak kegunaan. Nih, dapat kita lihat ada banyak sekali kegunaan klor, nih, yaitu sebagai disinfektan air pada proses pembuatan air minum, sebagai bahan obat-obatan, digunakan pada industri pulp dan kertas, digunakan juga sebagai pelarut, zat pewarna pada industri tekstil, industri perminyakan, juga digunakan sebagai antiseptik, insektisida, kemudian pada industri makanan, cat, plastik, maupun pemutih. Klor atau klorin dalam bentuk asam klorida digunakan pada industri logam sebagai bahan baku ekstraksi. Kemudian, klor dalam bentuk kalium klorida digunakan sebagai pupuk tanaman. Sedangkan klor dalam bentuk kalsium hipoklorit digunakan sebagai disinfektan dan bahan pemutih. Kemudian fungsi lainnya dari klorin dalam bentuk kalium klorat merupakan bahan baku pembuatan mercon atau korek api. Kemudian klor dalam bentuk seng klorida digunakan sebagai bahan pematri. Nah, banyak sekali ternyata kegunaan klor. Oke.
Baiklah, kita masuk ke bagian soda causticnya. Nah, pada industri soda caustic sering juga disebut dengan industri kloralkali. Hal ini disebabkan karena pada industri soda caustic ini, selain dia menghasilkan soda caustic itu sendiri, juga akan menghasilkan produk lain yaitu klor. Nah, jika kita lihat pada tabel ini, kita dapat melihat sifat-sifat dari soda caustic atau natrium hidroksida yang memiliki nama sistematis natrium hidroksida, nama lainnya soda caustic, memiliki rumus molekul NaOH, massa molarnya 39,9971 gram per mol, penampilannya zat padat putih, densitas 2,1 gram per cm kubik dalam bentuk padat, titik lelehnya 318 derajat Celcius atau 591 Kelvin, dan titik didihnya 1390 derajat Celcius atau 1663 Kelvin. Kelarutan NaOH dalam air yaitu 111 gram per 100 mili pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian kebasahannya atau pKb-nya yaitu sekitar min 2,43. Nah, kita dapat lihat pada tabel ini bahwa produsen soda caustic di Indonesia sangatlah banyak, baik dalam bentuk padatannya maupun dalam bentuk cair. Setiap tahunnya, industri-industri ini menghasilkan bermacam-macam atau banyak sekali soda caustic. Misalnya pada PT Indah Kiat Pulp dan Paper ya, yang berada pada Riau, daerah Riau, dia menghasilkan soda caustic dalam bentuk cair sebanyak 10.000 ton per tahunnya. Nah, pembelajaran kali ini tentunya akan berguna bagi Ananda yang nantinya akan magang di PT tersebut atau perusahaan Indah Kiat Pulp dan Paper, ataupun Ananda yang nantinya akan bekerja di perusahaan ini. Nah, sebelum itu kita akan membahas sesuatu yang sangat penting pada industri soda caustic, yaitu yang namanya proses elektrolisis. Nah, jika kita lihat bahwa elektrolisis adalah proses penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Elektron akan bergerak dari katode ke anode. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode yang muatannya negatif dan akan mengalami atau akan terjadi reaksi reduksi atau dia akan tereduksi. Sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode yang muatannya positif dan akan teroksidasi. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, dapat kita lihat secara sederhana proses pembuatan soda caustic dan peranan dari proses elektrolisis ini pada industri soda caustic. Ini kita dapat lihat secara sederhana ketika bahan baku, yaitu bahan baku utama dari soda caustic ini yaitu NaCl, mengalami elektrolisis, nantinya akan menghasilkan NaOH, yaitu soda caustic itu sendiri, dan gas hidrogen di katode dan gas klorin di anode. Nah, itulah mengapa perlunya kita membahas elektrolisis pada industri soda caustic. Jika kita lihat peranan penting elektrolisis ini yaitu kita lihat bahwa reaksi yang terjadi adalah ketika di anode terjadi reaksi NaCl yang merupakan bahan bakunya akan terion membentuk ion-ion pembentuknya, yaitu
ion Na+, dan ion Cl-. Nanti ion Cl- ini akan melepaskan 2 elektron sehingga terbentuklah gas klorin di anode. Sedangkan reaksi yang terjadi di katode, terjadinya reaksi ionisasi dari air membentuk ion H+ dan ion OH- yang nantinya ion H+ ini akan menangkap 2 elektron yang dilepaskan tadi, kemudian akan membentuk gas hidrogen di katode. Kalau kita lihat reaksi elektrolisisnya secara keseluruhan, yaitu N2NaCl ditambah 2H2O menghasilkan 2NaOH ditambah Cl2 ditambah H2. Nah, ternyata pada industri soda caustic ini ada 3 produk yang dihasilkan. Untuk memisahkan 3 produk ini, maka diperlukanlah sel yang dirancang sedemikian rupa agar 3 produk ini tidak bercampur, yaitu biasanya digunakan ada yang namanya sel diafragma, sel merkuri, dan sel membran. Nah, kita akan membahas satu persatu reaksi atau proses yang berlangsung pada setiap sel-sel tersebut. Oke, baiklah, kita akan masuk pada sel yang pertama, yaitu sel diafragma. Proses elektrolisis dengan sel diafragma, ruang anode dan ruang katodenya dipisahkan menggunakan suatu sekat yang disebut dengan diafragma. Dapat Anda lihat pada gambar ini sekat yang disebut dengan diafragma. Diafragma ini berfungsi agar tidak terjadinya pencampuran atau bercampurnya gas klorin dengan gas hidrogen. Karena jika kedua gas ini bercampur akan membentuk ledakan dan juga mencegah terjadinya reaksi antara soda caustic yang nantinya akan dihasilkan dengan klorin, karena jika soda caustic dengan klorin akan bereaksi akan menghasilkan natrium hipoklorit ataupun natrium klorat pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa elektrolisis dengan menggunakan sel diafragma nantinya arus DC dialirkan melalui sel elektrolisa tersebut dari arah anode menuju ke arah katode yang berlawanan arah dengan aliran elektron. Larutan garam jenuh atau larutan NaCl masuk menuju ruang anode. Kemudian di ruang anode ini akan terjadi reaksi ionisasi NaCl membentuk ion-ion pembentuknya, yaitu ion Na+ dan ion Cl-. Nanti ion Na+ ini yang bermuatan positif akan cenderung tertarik ke katode yang muatannya negatif dan akan tereduksi. Sedangkan ion-ion Cl- yang muatannya negatif akan cenderung tertarik ke anode yang muatannya positif dan akan teroksidasi. Nah, ketika itu Cl- nanti akan melepaskan elektron saat dia mengalami proses oksidasi. Dia akan melepaskan elektron sehingga membentuk gas klorin. Sedangkan di sini nanti di bagian katode Na+-nya akan mengikat elektron, kemudian akan menghasilkan gas hidrogen. Nah, ketika itu Na+-nya akan bereaksi dengan OH- yang merupakan
hasil dari ionisasi H2O, yaitu ada H+ dan OH-. Nantinya akan dihasilkanlah produk soda caustic. Nih, dapat kita lihat pada gambar keluaran dari soda caustic. Selain itu, juga terikut sekitar 16% natrium klorida pada keluaran ini dan dihasilkan sekitar 12% natrium hidroksida yang nantinya akan mengalami pemisahan, di mana natrium klorida tersebut akan dikembalikan lagi menuju ruang elektrolisa untuk diproses kembali, sedangkan sekitar 12% natrium hidroksida mengalami proses selanjutnya yang nantinya akan menghasilkan sekitar 50% sodium hidroksida atau NaOH. Kemudian pada sel merkuri, proses elektrolisis dengan sel merkuri anode yang digunakan terbuat dari grafit ataupun titanium, sedangkan katode yang digunakan merupakan aliran raksa. Dapat kita lihat pada gambar bagian atas ini merupakan anode yang bisa terbuat dari grafit ataupun titanium, sedangkan bagian bawah ini merupakan katode yang yaitu kolam aliran raksa atau merkuri. Ini dapat kita lihat masukan dari raksa dan keluaran dari raksa tersebut. Sama halnya dengan sel diafragma, larutan garamnya masuk ke dalam ruang elektrolisa dan nantinya akan mengalami reaksi ionisasi baik NaCl maupun H2O-nya membentuk ion-ion pembentuknya, yaitu ada Na+, Cl-, H+, dan OH-. Yang nantinya Na+ akan menuju ke katode dan Cl- menuju ke anode, yang nantinya Cl- ini akan melepaskan elektron atau mengalami reaksi oksidasi membentuk Cl2 atau gas klorin, sedangkan Na+-nya akan terbawa oleh kolam aliran raksa menuju keluaran ini dapat kita lihat, kemudian masuk ke ruang dekomposer. Nah, disinilah terjadi pemisahan antara gas hidrogen dengan NaOH tersebut. Selain itu, raksa juga yang juga terikut ke dalam ruang dekomposer ini akan kembali menuju ke ruang elektrolisa untuk digunakan kembali sebagai katode di sel merkuri. Oke, kita masuk kepada sel yang ketiga, yaitu sel membran. Proses elektrolisis dengan menggunakan sel membran merupakan teknologi modern dalam industri soda caustic. Pada elektrolisis dengan sel membran, ruang anode yang dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu pada sisi sebelah kiri, dengan ruang katode yaitu pada sisi sebelah kanan, dipisahkan oleh suatu membran yang mana membran hanya dapat dilewati oleh kation atau ion positif yang disebut juga dengan membran penukar kation. Membran ini memiliki peranan penting sebagai media yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion-ion natrium dari ruang anode ke ruang katode dan mencegah mengalirnya ion Cl- ke ruang katode serta mencegah sebagian besar ion OH- ke ruang anode sehingga soda caustic yang dihasilkan tidak bercampur dengan larutan garam. Dapat kita lihat pada gambar ini. Jadi, kalau kita ceritakan ulang, ketika larutan garam jenuh dialirkan menuju ke ruang elektrolisa, yaitu pada bagian anode ini,
maka terjadilah reaksi ionisasi NaCl membentuk ion-ion penyusunnya yaitu Na dan Cl, sehingga terjadinya reaksi NaCl membentuk Na+ dan Cl-. Sedangkan pada bagian katode, air dialirkan menuju bagian katode. Nah, di bagian katode juga terjadi reaksi ionisasi, yaitu reaksi ionisasi air. H2O membentuk OH- dan H+. Kemudian nantinya Na+ ini yang bermuatan positif akan cenderung tertarik ke bagian katode yang muatannya negatif dan dibantu juga oleh membran penukar kation. Membran ini hanya bisa dilewati oleh kation. Jadi ketika Na+ menuju ke katode, nanti Na+ ini akan bereaksi dengan OH- yang ada pada bagian katode ini, sehingga akan terbentuklah soda caustic. Kemudian, karena membran ini merupakan membran penukar kation, maka OH- yang ada pada bagian kation tidak akan bisa menuju ke bagian anode, sehingga larutan garam tidak akan bercampur dengan soda caustic yang nantinya akan dihasilkan. Begitu juga dengan Cl-, karena Cl- ini merupakan ion yang bermuatan negatif, dia juga tidak bisa melewati membran yang ada pada sel ini. Jadi dapat kita lihat juga pada keluarannya bahwa larutan garam recycle yang nantinya akan digunakan kembali untuk dilakukan proses elektrolisis kembali, keluarnya pada bagian anode di bagian bawah ini. Sedangkan keluaran gas klorin yang dihasilkan ketika terjadinya reaksi ionisasi NaCl membentuk Na+ dan Cl-, Cl- ini akan melepaskan elektron sehingga membentuk gas Cl2 atau gas klorin yang keluarannya dapat kita lihat pada gambar ini. Sedangkan pada bagian katode, H+ nantinya akan mengikat elektron dan akan menghasilkan gas hidrogen dan keluar pada bagian ini. Begitu juga dengan soda caustic yang dihasilkan keluar pada bagian sel di bagian katodenya. Nah, sel membran ini karena antara hasil soda caustic dan garam recycle-nya tidak bercampur, maka sel membran menghasilkan soda caustic yang lebih murni daripada soda caustic yang dihasilkan pada sel diafragma. Namun juga pada sel merkuri, soda caustic dihasilkannya juga lebih murni. Dapat kita lihat kembali pada gambar sel merkuri, keluaran antara NaCl dengan keluaran pada bagian natrium hidroksidanya itu berbeda. Jadi sel merkuri juga menghasilkan soda caustic dengan kemurnian yang lebih baik daripada sel diafragma karena keluaran antara larutan garam recycle-nya dengan produk dari soda caustic itu sama atau bercampur. Nih, kita kembali lagi. Nah, oleh sebab itu sel membran dan sel merkuri lebih baik daripada sel diafragma untuk kemurnian soda caustic yang dihasilkan. Nah, untuk kita bisa membandingkan atau membedakan antara ketiga sel ini, dapat kita lihat
pada tabel antara ketiga sel merkuri, diafragma maupun membran. Kita lihat pada bagian kualitas dari soda caustic. Kita dapat lihat bahwa pada sel merkuri dan sel membran memiliki kualitas yang tinggi. Di bagian sel merkuri hanya mengandung kecil daripada 30 ppm NaCl. Sedangkan begitu juga pada sel membran memiliki kualitas dari soda caustic yang tinggi karena hanya mengandung kecil dari 50 ppm NaCl. Sedangkan pada sel diafragma itu mengandung 1 sampai 1,5% berat dari NaCl itu. Nah, kalau kita lihat dari bagian konsentrasi soda caustic yang dihasilkan, sel merkuri memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua sel lainnya, yaitu sekitar 50%. Kemudian pada bagian bahan baku air garam, sel membran, air garam yang digunakannya itu harus dengan kemurnian yang tinggi agar tidak mempengaruhi kinerja dari membran. Kemudian keuntungan lainnya dari sel membran ini kita lihat pada energi listrik yang digunakan. Sel membran hanya memerlukan 2200 sampai 2500 kWh per tonnya. Dan untuk tingkat pencemaran lingkungan, sel membran juga memiliki keunggulan lagi daripada sel merkuri dan sel diafragma, yaitu tingkat pencemaran lingkungannya yang rendah. Oleh sebab itu, saat ini industri-industri atau produsen dari soda caustic lebih memilih menggunakan sel membran pada proses elektrolisis di tahap pembuatan soda caustic. Nah, saat ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana proses produksi soda caustic menggunakan sel membran. Kita dapat lihat bahan-bahan pembuatan soda caustic jika kita menggunakan sel membran pada proses produksi soda caustic. Ada 3 bahan baku utama, ada natrium klorida, ada air, natrium karbonat. Sedangkan bahan baku tambahannya itu ada asam klorida. Anda dapat lihat sifat fisik dari bahan baku baik yang utama maupun yang tambahan pada tabel ini. Kemudian untuk sifat kimianya Anda dapat baca pada tampilan ini. Sifat kimia untuk natrium klorida, sifat kimia untuk asam klorida, dan sifat kimia untuk natrium karbonat. Oke, kita masuk pada proses pembuatan soda caustic, yaitu khususnya dengan menggunakan sel membran. Ada 3 tahap besar atau dikelompokkan dalam 3 tahap utama proses pembuatan soda caustic. Yang pertama itu pada tahap pemurnian bahan baku, kemudian ada tahap proses utama dan tahap pengolahan akhir. Nah, pada tahap pemurnian bahan baku ada beberapa yang terjadi atau ada beberapa proses yang terjadi. Yang pertama itu ada pencampuran, pengendapan, pengotor, penyaringan, dan penukar ion. Kemudian pada tahap proses utama itu ada proses pengasaman dan proses elektrolisis yang merupakan proses utama dari pembuatan soda caustic. Kemudian pada tahap pengolahan akhir ada terjadinya evaporasi akhir, penyelesaian soda caustic dalam periuk, proses pengolahan produk samping. Kita masuk pada tahap pemurnian bahan baku. Yang pertama itu proses pencampuran. Garam jenuh
dengan konsentrasi 97,7% akan dilarutkan dengan air proses dan garam lemah recycle di dalam tangki pencampuran pada suhu 90,6 derajat Celcius. Sehingga dihasilkanlah garam jenuh dengan konsentrasi 27% dengan suhu 67,1 derajat Celcius. Garam ini akan dialirkan menuju tangki pengendapan, di mana proses operasi yang terbaik yaitu pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Yang kedua, proses pengendapan pengotor. Larutan garam jenuh 27% itu mengandung pengotor, misalnya seperti CaSO4, MgSO4, CaCl2, serta MgCl2. Maka dari itu perlu dilakukan pengendapan pengotor dengan menggunakan Na2CO3 ataupun NaOH itu sendiri. Jadi garam jenuh 27% ini dicampurkan dengan reagen dalam tangki pengendapan. Reagen itu bisa saja natrium bikarbonat maupun natrium hidroksida itu sendiri. Nih, dapat kita lihat warna hitam ini merupakan pengotor-pengotor yang tercampur dalam garam jenuh 27%. Sedangkan yang hijau ini merupakan reagen yang dapat kita gunakan untuk mengendapkan pengotor-pengotor tersebut. Nah, dapat kita lihat reaksinya ketika pengotor ini bertemu dengan reagen atau bereaksi dengan reagen akan membentuk endapan dan menghasilkan garam. Maka endapan ini nantinya akan dikeluarkan dari bawah tangki pengendapan. Sedangkan larutan garam ini yang juga masih mengandung endapan yang tidak ikut mengendap dikeluarkan dari atas clarifier. Pemberian reagen dilakukan dengan kadar berlebih untuk mendapatkan hasil optimum. Sekitar 60% dari pengotor yang mengendap keluar dari bawah tangki pengendapan. Jadi ada 60% endapan yang dapat diendapkan dengan menggunakan reagen. Selebihnya itu ikut terbawa oleh larutan garam yang keluar dari atas clarifier. Proses yang ketiga yaitu proses penyaringan. Nah, di sini larutan garam tadi yang masih mengandung sisa endapan sekitar 40% akan dilakukan proses penyaringan atau akan difilter menggunakan filter press. Nah, di sini endapan dengan larutan akan terpisah. Kita masuk pada proses yang keempat yang terdapat pada tahapan pemurnian bahan baku yaitu penukar ion. Jadi, selama proses sedimentasi, tidak semua ion yang bereaksi dengan reagen dan masih akan terdapat ion-ion yang tidak diinginkan, sehingga diperlukanlah perlakuan lebih lanjut agar NaCl yang akan dielektrolisis terbebas dari pengotor. Karena itu, digunakanlah resin untuk mengikat ion-ion tersebut. Jadi larutan garam nanti dilewatkan dengan resin sehingga resin ini akan mengikat ion-ion yang tidak diinginkan. Jadi dihasilkanlah larutan garam yang bersih dari ion-ion pengganggu. Resin itu ada dua, ada resin kation dan resin anion. Oke, pada tahap proses utama yang pertama kali dilakukan yaitu proses pengasaman. Larutan garam nantinya akan ditambahkan dengan HCl sehingga akan dihasilkanlah larutan garam dengan pH 4.
Penambahan HCl dilakukan untuk mengurangi terjadinya pembentukan klorat pada sel elektrolisa. Yang kedua itu merupakan proses elektrolisis itu sendiri yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Kemudian pada tahap akhir ini kita tidak menjelaskan secara detail, intinya ada tahap evaporasi di sini itu untuk proses penguapan soda caustic itu sendiri, sehingga nantinya akan dihasilkan soda caustic yang lebih kental. Kemudian ada juga proses evaporasi akhir. Dihasilkanlah NaOH dengan konsentrasi 70-75%. Kemudian pada tahap penyelesaian kaustik dalam periuk dapat dilihat pada gambar, itu merupakan diagram alir pemekatan larutan NaOH. Kemudian pada tahap pengolahan akhir yang terakhir itu proses pengolahan produk samping. Proses ini dilakukan untuk mengolah Cl2 yang berfasa gas menjadi Cl2 yang berfasa cair. Nah, kegunaan soda caustic banyak sekali, salah satunya pada industri bahan kimia, kemudian juga digunakan pada industri pulp dan kertas, industri tekstil, industri aluminium, industri minyak dan gas bumi, serta industri sabun dan deterjen. Nah, sekianlah pembahasan kita mengenai soda, yaitu khususnya pada soda caustic. Nah, untuk Ananda semua, silakan untuk tugas yang pertama, Ananda pilih soal yang mana saja yang mau Ananda kerjakan. Di setiap soal sudah ada poin nilainya. Yang dinilai adalah dari urutan yang pertama ke urutan yang terakhir. Nilai maksimumnya 100 poin. Jadi silahkan Ananda pilih soal mana yang ingin Ananda kerjakan. Tidak perlu semua dikerjakan, cukup kerjakan sebanyak poin yang ingin Ananda peroleh.